Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, fellas, di sini ini akan mengupload suatu video yaitu pembelajaran soal pelayaran khususnya untuk olah gerak kapal. Apa sih pengaruh-pengaruh olah gerak kapal? Nanti ada kita lihat pengaruh eksternal dan internalnya. Bagaimana pembahasannya? Mari lihat video kita hari ini. Jadi gini, kemampuan olah gerak kapal dipengaruhi oleh dari dalam kapal, faktor internal sama faktor eksternal, ya kan? Nah, di faktor internal ini ada dua, yaitu faktor tetap sama faktor tidak tetap. Di faktor tetapnya kita akan lihat dalam kapal itu ada namanya bentuknya. Jelas faktor bentuknya itu tidak bisa kemana-mana, ya bisa diapakan bentuk kapalnya, jenis dan kekuatan daya pendorongnya, berarti kayak mesinnya ya. Terus jumlah, macam, dan tempat baling-baling, iya. Jadi jumlahnya baling-baling itu berapa, macamnya apa, tempatnya baling-baling mempengaruhi olah gerak kapal. Macam, bentuk, ukuran, penempatan gaun kemudi juga itu ngaruh gitu. Faktor tidak tetap, syarat itu kayak draftnya kapal. Ada lagi trim, kemiringan kapal, ya kan? Terus keadaan pemuatannya bagaimana begitu, entahlah itu berat atau tidak, itu juga pengaruh dalam berat. Tritip itu kayak karang-karang yang menempel pada kapal, pada lambung-lambung, pada itu yang membuat agak susah untuk bergerak. Ada lagi, ada eksternal, itu datang dari luar itu eksternal. Jelas itu tidak bisa diganggu gugat ya, itu faktor alam, itu keadaan angin, laut, dan gelombang. Keadaan arus dalam perairan juga mempengaruhi jarak terhadap kapal-kapal. Gitu. Next ya. Oke, yang pertama bentuk kapal. Kapal yang pendek lebih mudah untuk membelok dan sebaliknya kapal yang panjang akan sukar membelok. Iya, jelas. Kapal yang pendek itu kan lebih enak, itu lebih enak. Jadi bagaimana dengan kapal yang agak panjang? Ini susah karena itu harus mempertimbangkan di sana ada kapal lain apa enggak. Terus lagi beloknya itu kok karena berat juga ya, lebih berat juga itu. Dua, jenis dan kekuatan daya pendorongnya. Mesin Tora itu lebih baik daripada mesin umum. Mesin Tora itu hanya untuk maju dan mundur, diduga dengan tekanan air. Kalau mesin umum hanya memiliki putaran yang satu arah. Kalau mundur harus ada mesin khusus. Tiga, jumlah dan macam maupun tempatnya baling-baling. Baling-baling ganda itu lebih mudah digunakan dibanding baling-baling tunggal, jelas. Karena baling-baling ganda itu yaitu kan lebih cepat ya, gerakannya itu akan lebih cepat karena dia memiliki baling-baling ganda. Counterpitch propeller untuk kapal-kapal kecil itu kayak lingkaran terus bisa memutar ya 180 atau 360 derajat, biasanya itu ada jenisnya. Boat thruster itu terletak pada haluan, di haluan itu ada boat thruster gitu, lingkaran seperti ini. 4. Macam, bentuk, ukuran, penempatan, dan jumlah kemudi. Kemudi yang lebih besar lebih gampang belok karena pengaruhnya. Lagi model kemudi paten, tidak bisa ganti-ganti. Baling-baling ganda dapat berfungsi sebagai kemudi juga. Kemudi ganda lebih mudah digunakan daripada kemudi tunggal. Next. Syarat kapal. Syarat atau draft berpengaruh pada syarat dari komponen olah gerak. Iya, dikatakan syarat besar itu berarti kan daya guna baling-baling dan kemudi juga besar, karena ibarat itu syarat besar pengaruh airnya, kapal lebih tenggelam, agak lebih tinggi kan, tingkatan draftnya lebih besar dari freeboard, maka dari itu lebih mudah karena pemutarannya itu lebih enak, agak lebih cepat juga sih kalau misalkan pakai draftnya lebih tinggi itu. Kalau draft kecil freeboardnya besar, maka pengaruh angin dan ombak lebih besar, maka susah untuk dikemudikan. Trim belakang meskipun ada angin dari samping masih dapat dikemudikan ya, karena trim itu kemiringan bagian belakang, berarti itu lebih enak miringnya lebih enak gitu. Miring dari belakang itu trim by Aston ya, trim by Aston lebih tinggi, draft belakang lebih tinggi, membuat
penggunaan baling-balingnya itu lebih maksimal gitu. Keadaan pemungutan ya kapal penuh lebih baik olah gerak dibanding kapal kosong karena lebih kelelep, lebih kayak tadi terima aja yang by Aston itu dia itu lebih mudah, apalagi keadaan pemuatan lebih semuanya ya, nanti lebih enak maksimal lah yang namanya itu baling-balingnya. Kapal hogging berat di ujung, sukar karena di depan sama belakang itu agak agak berat juga ya. Ada kalian tertib memperbesar tahanan sehingga mengurangi kecepatan dan kemampuan olah gerak. Jadi ada tertib itu penghalang aja gitu, penghalang agak lebih susah untuk olah gerak. Tertib lebih berat. Keadaan angin, laut dan gelombang jelas itu faktor alam, bukan faktor Poseidon atau Neptune ya. Keadaan arus, gejala menyeluruh dan lokal itu. Dalam dan lebar perairan, berarti penyerapan atau penghisapan, kemungkinan kapal sukar dimudikan. Iya. 12. Jarak terhadap kapal-kapal itu menimbulkan memperhitungkan cepat atau lambatnya kapal itu. Jarak dekat dapat menimbulkan penyerapan. Next adalah pengaruh baling-baling. Pengaruh baling-baling pada saat keadaan kapal diam, ada ya keadaan kapal diam, maju ke depan, mundur, itu intinya kapal itu bergerak atas pengaruh baling-baling, entah itu kapal diam, kapal maju, atau kapal mundur. Untuk membelok itu namanya pengemudi gitu. Baling-baling propeller seperti itu. Nggak ada gambarnya. Kemungkinan keadaan kapal, satu, kapal dalam keadaan diam tapi baling-baling berputar maju. Kedua, kapal gerak maju, baling-balingnya berputar maju. Tiga, kapal dalam keadaan diam tapi baling-baling berputar mundur. Keempat, kapal dalam keadaan bergerak mundur, baling-baling berputar mundur. 5. Kapal dalam keadaan maju, baling-baling berputar mundur. 6. Kapal dalam keadaan mundur, baling-baling berputar maju. Itu. Kapal dalam keadaan diam, baling-baling berputar maju. Itu gerakan kemudi langsung. Jika baling-baling berputar maju, menimbulkan tekanan normal yang arahnya tegak lurus pada daun baling-baling, mengarah ke depan yang besarnya tergantung pada jarak dari permukaan. Tekanan normal ini diuraikan menjadi gaya membujur atau mendorong dan gaya melintang. Haluan ke kiri atau buritan ke kanan pada gerakan langsung. Jadi baling-baling berputar maju membuatkan haluan ke kiri atau buritan ke kanan. Ya. 2. Gerakan kemudi langsung. Itu namanya gerakan kemudi langsung itu adalah haluan ke kiri. Gerakan kemudi langsung. Kapal dalam keadaan diam baling-baling berputar maju, gerakan kemudi langsung dan gerakan kemudi langsung. Kalau gerakan kemudi langsung itu air yang dilemparkan daun baling-baling menekan daun kemudi bagian atas dan juga menekan daun kemudi bagian bawah. Jadi ada pengaruh dari luar ya. Tekanan pada daun kemudi bagian bawah lebih besar daripada bagian atas. Haluan ke kanan, tulisan kiri. Arus ikutan itu air yang diakibatkan gerakannya atau gesernya dengan kulit kapal akan ikut bergerak mengikuti kapal. Arus ikutan lebih besar bekerja di permukaan air. Jadi arus yang mengikuti pada saat olah gerak itu terjadi. Jadi itu juga mempengaruhi gerak juga ya. Tidak boleh kapal yang kalau kapal ya, karena arus ikutan bergerak ada kalau kapal lagi bergerak. Oke. Lanjut. Haluan ke kiri, buritan ke kanan. Lanjut. 2. Kapal bergerak maju, baling-baling berputar maju. 1. Ada gerakan kemudi langsung sama tidak langsung ya biasanya. Kemudi langsung, haluan ke kanan, buritan ke kiri. Arus ikutan, haluan ke kanan, buritan ke kiri. Kapal bergerak maju, baling-baling berputar maju, haluan ke kanan, buritan ke kiri. Oke, terima kasih. Ini adalah berikut adalah materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.